Masa iya ya semua aturan itu harus diterabas hanya demi sebuah syahwat politik seorang kakek-kakek yang ngebet pengen jadi presiden? Ya, selamat malam dan jumpa lagi di konten saya. Melihat apa yang disampaikan oleh para mantan hakim Mahkamah Konstitusi atau MK mengenai gugatan batas usia capres dan cawapres, jujur saja saya jadi khawatir rakyat akan semakin tidak simpati apabila MK sampai nekat meloloskan gugatan tersebut. Dan hal ini ya semakin diperparah apabila Gibran sebagai putra sulung Presiden Jokowi maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Ya, sekali lagi, kalau memang itu benar terjadi ya, maka dapat dipastikan nama baik Presiden Jokowi yang akan menjadi taruhannya. Nah, hal sebaliknya, kalau misalkan ya MK nanti menolak atau misalkan meloloskan namun Gibran menolak maju sebagai cawapres Prabowo, maka dapat dipastikan nama baik Presiden Jokowi akan semakin dikenang oleh banyak masyarakat Indonesia. Bahkan bukan hanya nama Presiden Jokowi, namun nama Gibran pun akan mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi dari masyarakat. Dan bukan tidak mungkin loh ya, semua itu bisa menjadi momentum apabila Gibran nanti maju di Pilkada DKI Jakarta. Ya, memang isu mengenai MK akan meloloskan gugatan terkait batas usia capres dan cawapres ini sedang menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Bahkan para mantan hakim MK pun telah menyampaikan pandangannya terkait dengan permasalahan ini. Bayangkan saja ya, dari 3 mantan hakim MK, semuanya itu mengatakan bahwa MK tidak memiliki wewenang untuk mengatur atau merubah batas usia capres dan cawapres. Dan hal tersebut senada dengan apa yang sebelumnya pernah disampaikan oleh Profesor Mahfud MD. Nah, para mantan hakim MK yang telah bersuara itu adalah Profesor Jimli Asidiki dan Profesor Hamdan Zulfa. Ya, memang harus diakui bahwa dugaan MK masuk angin ini semakin santer digaungkan oleh masyarakat. Apalagi di MK ada ipar dari Presiden Jokowi yang dikhawatirkan akan menjadi syarat akan kepentingan. Masa iya ya semua aturan itu harus diterabas hanya demi sebuah syahwat politik seorang kakek-kakek yang ngebet pengen jadi presiden? Kan gak mungkin seperti itu. Ya, memang sejak awal relawan ini sudah banyak sekali yang mengingatkan Presiden Jokowi mengenai gugatan batas usia capres dan cawapres. Mereka mengatakan, hati-hati Pak Jokowi, kalau sampai gugatan itu dikabulkan dan Gibran menjadi cawapres Prabowo, maka semua itu akan bisa menjadi bumerang. Begitulah pesan yang disampaikan oleh banyak teman-teman saya yang sejak 2014 sampai dengan hari ini masih konsisten untuk terus mengawal Presiden Jokowi. Dan semua itu dilakukan karena apa? Karena berdasarkan rasa cinta kepada Presiden Jokowi dan bukan karena ada kepentingan yang lainnya. Ya, saya khawatir ketika itu benar-benar terjadi ya, maka rakyat yang semula simpati bisa jadi akan berubah sebaliknya. Mereka justru akan antipati atau bahkan mengkritik jauh lebih keras kepada MK dan tentu juga kepada Presiden Jokowi. Ya, saya juga membayangkan sungguh resikonya itu sangat-sangat besar. Andaikan saja MK itu bisa diotak-atik hanya demi sebuah jabatan dan kekuasaan yang tidak akan pernah bisa dibawa sampai mati. Bayangkan saja ya apa yang akan terjadi apabila rakyat Indonesia ini sudah tidak lagi percaya dengan Mahkamah Konstitusi. Apakah kita yakin semua itu tidak akan memicu keributan? Apalagi ya sekarang ini sudah semakin dekat dengan pemilu. Jadi kondusivitas harus bisa dijaga. Jangan sampai ya malah membuat keputusan yang dapat memicu keributan. Ya, dalam hal ini ya MK harus benar-benar bisa menjaga marwahnya. Karena MK adalah pondasi negara yang diamanatkan untuk menjaga konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Perlu diketahui juga bahwa MK ini dibentuk dengan fungsi untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi. Jadi jangan sampailah kemudian MK ini dianggap oleh masyarakat sebagai mahkamah keluarga hanya demi syahwat politik dan kekuasaan segelintir orang saja. Jangan sampai itu terjadi. Ya, menurut saya ya masalah ini adalah ujian terbesar di pemerintahan Presiden Jokowi di periode yang kedua ini.
Ya, memang Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi dan calon pemimpinnya itu dipilih secara langsung oleh rakyat. Tapi apakah harus senaif itu membiarkan MK melakukan manuver liar? Saya pikir ya tidak ada salahnya sebelum semuanya itu terjadi, sebelum nasi ini menjadi bubur, justru kita ini harus mengantisipasinya. Agar apa? Agar jangan semuanya itu terjadi. Ya sebenarnya silakan saja kalau Gibran ingin maju menjadi capres atau cawapres. Itu hak Gibran sebagai warga negara. Namun kalau MK sampai diotak-atik dan menabrak rambu-rambu yang ada, apakah itu tidak terlalu berbahaya? Ya menurut saya jelas sangat berbahayalah. Terus terang ya, Gibran adalah calon pemimpin masa depan yang potensial. Namun demikian, Gibran ini masih perlu menimba ilmu dan pengalaman lebih dalam. Ingat ya, Indonesia ini adalah negara besar. Penduduknya itu lebih dari 270 juta jiwa. Coba bayangkan saja. Ya saya pikir tidak ada salahnya apabila Gibran ini bersabar sedikit untuk menahan syahwat politiknya. Semua itu demi apa? Demi karir politiknya yang jauh lebih baik untuk masa depannya. Jangan sampai ya seperti AHY yang dibiarkan oleh bapaknya keluar dari TNI saat masih berpangkat mayor. Dan semua itu dilakukan hanya untuk mengejar kursi gubernur DKI Jakarta. Nah, terus saat itu yang terjadi apa? Sungguh sangat-sangat disayangkan. AHY pun gagal menjadi gubernur DKI Jakarta. Bahkan saat itu AHY terpaksa harus tersingkir di putaran pertama. Ya, padahal kalau AHY saat itu mau bersabar sedikit saja ya, mungkin AHY akan bisa sukses menjalani karirnya, baik itu di TNI maupun di kancah politik. Dan dari semua ini ya, menurut saya, AHY adalah menjadi contoh korban dari ambisi kekuasaan oleh bapaknya. Dan saya sebagai relawan yang selalu mendukung Pak Jokowi sejak 2012, tolong agar Pak Jokowi dan keluarganya itu lebih hati-hati. Saya bukan ingin menggurui atau sok tahu dengan semua permasalahan yang ada, namun saya hanya ingin menyampaikan apa yang ada dalam hati saya dan pikiran saya mengenai situasi politik saat ini. Ya, saya juga yakin bahwa dengan segala instrumen yang dimiliki oleh Pak Jokowi sebagai seorang presiden ya, pasti beliau ini jauh lebih tahu dengan situasi dan kondisi saat ini. Namun sekali lagi, saya hanya ingin sekedar mengingatkan agar Presiden Jokowi itu tidak sampai terjebak dengan godaan-godaan yang memang sangat menggiurkan. Yang ngeri sekali kalau kita tahu bahwasanya godaan itu seperti apa. Ya harapan saya ya, semoga pesan ini sampai kepada Presiden Jokowi atau paling tidak ya sampai kepada orang-orang terdekat beliau. Jujur, kami ini hanya ingin melihat Presiden Jokowi selesai dari masa jabatannya itu tidak ada cacat sedikit pun. Kami ingin semuanya itu yang dibangun itu bisa menjadi legasi yang baik dan dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia. Cuma itu saja. Ya, saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton dan tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI.